AMD masih punya chip X3D lainnya yang akan datang. Perkembangan dari chip Apple A20 dan A20 Pro dan CPU dan GPU dari China, performanya lebih dekat dari yang kalian kira. Selamat datang di Beritek, di mana aku akan membahas berita terbaru di dunia teknologi dan dimulai dari Ryzen 7 9850X 3D telah muncul di website driver AMD. Update ini ditemukan oleh data miner dengan username OIRAK29 atau OLRAK yang menemukan nama SKU tersebut di website Perancisnya AMD. 9850X3D ini adalah salah satu dari dua CPU 3D V-Cache yang dirumorkan nanti akan datang. Dengan yang satunya adalah si 9950X3D2 yang seharusnya nanti akan mempunyai dua chip X3D atau 3D V-Cache-nya itu, yang membuatnya dia punya L3K sampai 192 MB. 9850X3D ini mempunyai spek yang sama dengan 9800X3D, tapi boostnya lebih tinggi, dia sampai 5,6 GHz dibandingkan 5,2 GHz. Sedangkan untuk 950X3D tadi, selain dari cache-nya yang lebih tinggi, naik dari 128 MB ke 192, boost clock-nya sih turun 100 MHz dan TDP-nya naik sekitar 30 Watt jadi 200 Watt. AMD tapi belum mengkonfirmasi tanggal rilisnya untuk kedua produk ini, namun mungkin bisa diasumsikan kalau AMD nanti akan mengumumkannya di CES 2026 bareng APU Ryzen 9000G mereka. Terus kita ke Apple. Nah, tahun depan Apple akan meluncurkan chipset baru mereka untuk iPhone si A2 dan A20 Pro yang nanti akan membawakan beberapa teknologi baru di seri Apple, yang nanti juga diperkirakan akan membawa peningkatan yang cukup signifikan dalam performa dan efisiensi. Yang pasti nanti mereka akan pakai fabrikasi 2 nanometer dan naik dari 3 nanometer yang dipakai yang sekarang, yang bisa bawa peningkatan yang lumayan dari itu doang. Lalu mereka juga akan mengikuti tren dari semikonduktor sekarang, yaitu bikin kayak chiplet atau dipisah-pisah lah chipnya intinya, lalu nanti digabungkan ke satu paket kayak yang dilakuin AMD atau Intel kayak gitu. Jadi mereka misah CPU, GPU dan neural engine-nya atau yang buat AI-nya itu jadi masing-masing die yang bikin nanti bisa lebih murah, efisien dan juga fleksibel karena mereka bisa ngatur masing-masing die dan bisa bongkar pasang sesuai apa yang dibutuhkan. Selain itu, peningkatan lainnya adalah juga di jumlah L2 cache-nya dan SLC atau system level cache-nya yang akan naik. Dengan A20 nanti diperkirakan akan mendapatkan 8 MB L2 cache untuk performance core-nya dan 4 MB untuk yang efisiensi dan 12 MB untuk SLC cache-nya. Sedangkan A20 Pro nanti akan mendapatkan 2 kali lipatnya, ada 16 L2 cache untuk performance, 8 MB L2 untuk efisiensi dan sampai 48 MB SLC cache-nya. Dan seri iPhone 18 ini diperkirakan akan meluncur tahun depan kayak biasanya dengan iPhone 18 Pro Max dan Fold duluan. Habis itu ada iPhone 18 yang base model nanti akan diperkirakan akan di-rebrand jadi iPhone 20. Yang pasti bakal bikin bingung banyak orang karena kenapa iPhone 18, kenapa iPhone 20 lebih lambat dari iPhone 18 gitu. Dan juga ini juga bareng iPhone 18i di Q1 2027 dan dia menggunakan chip yang A20 biasa, bukan yang Pro. Setelah itu juga ada di China yang baru saja mengeluarkan PC gaming pertama mereka yang pakai CPU X86 lokal, yaitu Thunder Robot Black Warrior Hunter Pro yang menggunakan prosesor Hygon C86 4G dengan performa yang dekat dengan Intel Gen 13. C86 4G ini membawa 16 core, 32 thread. Habis itu L3 cache-nya itu 32 MB dan clock speed-nya itu 2,8 GHz. C86 4G ini bisa dukung DDR5 dan PCIe 5.0 dan udah ada beberapa benchmark-nya dari perusahaannya langsung. Nah, di benchmark spek CPU 2006 yang udah jadul dan outdated sih. Di single thread CPU ini jauh lebih lambat, sekitar 33% daripada i7 12700. Nah, tetapi dia
lumayannya di multi-thread karena CPU ini di multi-thread bisa sampai 22% lebih cepat dari i7 13700 dan juga di benchmark yang agak modern V-Ray CPU ini bisa menghasilkan skor sekitar 29% lebih tinggi dari i7 12700 dan 7% lebih tinggi dari i7 13700 dan ada yang bilang kalau alasan dari performa single threadnya lambat kayak gini itu adalah karena mereka masih pakai desain arsitektur Zen pertama yang dari 2016-17 itu. Jadi kan dulu Hygon itu pernah collab sama AMD. Jadi mereka kurang lebih kayak Hygon ini bisa pakai desainnya AMD lah di Cina gitu. Jadi mungkin karena itu performa mereka karena mereka masih belum bisa bikin sesuatu yang bener-bener baru, masih pakai Zen sebagai basisnya. Jadi performa single threadnya masih stuck di sana. Dan masih di hardware China, pabrikan GPU Cina Zhang Dizhong tuh kayak gitu, nggak tahu sih aku cara gimana pelafalannya. Telah memperkenalkan GPU baru mereka, Fuji A0 di ICCAD Expo yang diadakan di Chengdu. GPU ini menggunakan IP DXD GPU dari Imagination Technologies. Fuji ini diantisipasikan akan mempunyai performa compute hingga 160 teraflops dan VRAM-nya bisa bawa sampai 12 GB, lebih mending daripada Nvidia. Dan berdasarkan spek awal, Fuji GPU ini nanti akan keluar dengan dua jenis, ada A0 dan B0. A0 ini lebih fokus ke gaming dan rendering, dan dia juga bisa dukung ray tracing serta upscaling, sedangkan versi B0 ini nanti akan menggabungkan GPU dan NPU yang mendukung FP8. Jadi B0 ini mungkin bisa lebih buat AI kayak gitu. Nah, pabrikan ini menyatakan bahwa A0 ini bisa menjalankan Black Myth Wukong di frame rate yang sangat bagus, tapi nggak ada angkanya sih, jadi masih perlu dipertanyakan. Dan di booth mereka waktu di Expo itu mereka ada demo scene ray tracing dan CPU ini mampu menghasilkan rata-rata sekitar 35 fps. Untuk tanggal rilisnya ini mungkin diperkirakan akan rilis di tahun depan dan nggak bakal sih kayaknya ke sini. Karena biasanya kalau yang hardware Cina itu susah kecuali mereka emang benar-benar bisa kompetitif baru bisa keluar. Nah, setelah itu kita masih ngomongin tentang GPU sekarang dan ada BIOS Extreme Overclock 5090 yang baru aja muncul di overclock.net yang secara teori bisa meningkatkan power limitnya hingga 2000 watt. Tapi walaupun power limitnya bisa 2000 watt sih masih terbatas oleh boardnya yang kalau belum dimodif apapun mereka cuma bisa sampai 1200 watt doang. Dan untuk dia bisa menarik daya lebih dari 1200 watt perlu beberapa modifikasi nih. Lalu BIOS ini juga langsung menyetel core voltage-nya. Jadi voltase dari core GPU-nya itu langsung ke 1,15 volt yang tinggi banget. Jadi dia kalau dibuat apapun, ringan, berat apapun, udah konsumsi daya banyak banget. Dan kita semakin hari semakin deket jadi GPU itu jadi kompor beneran. Sekarang udah 2000 watt. Dan hebatnya kompor di rumah aja, kompor listrik itu nggak sampai segitu. Ya bener sih kompor listrikku murahan kayak gitu. Tapi itu aja 1000 watt dan bisa masak lumayan enak, lumayan cepat. Nggak lama lagi kayaknya GPU ini nanti harus butuh soket khusus buat bisa narik daya segede gitu. Atau bahkan bawa generator sendiri. Karena 2000 watt itu benar-benar nggak masuk akal. Tapi ini cuma buat extreme overclock sih. Yang normal itu GPU ini maksimalnya bisa ambil sampai 800 watt doang. Bilang doang tapi masih banyak rumah yang masih pakai listrik 900 watt atau bahkan 450 watt. Jadi 800 watt cuma buat satu GPU doang. Kalau ada di sini paling langsung korslet. Jadi satu GPU ini doang udah hampir ngelebihi konsumsi daya dari satu rumah di Indonesia. Kalau di luar sih kan nggak ada batasannya aneh kayak 900 watt pengelompokan gitu kan. Cuma di Indonesia ada. Jadi tapi juga yang beli pasti udah kaya sih. Kalau miskin nggak bakal mampu sih punya 5090. Oke, jadi itu aja untuk hari ini. Like kalau Anda suka, subscribe, dan sih
Sumber beritanya nanti ada di deskripsi dan makasih. Bye.